Jadi menurut perkembangannya kebetulan tim kami, Pak Taswin ya, yang lawyer tim kami kemarin itu tanggal 6, eee, kemarin hari Jumat, itu datang ke Polda, ke unit Renakta, dan itu menanyakan kepada penyidik, udah sampai sejauh mana perkembangan dalam perkara ini. Jadi intinya kasus ini, intinya berharapnya ini adalah perdamaian di antara Virgon, Tenten, dan Inara. Jadi sebenarnya ini akan dilakukan untuk perdamaian, cuman kemarin itu Virgon nggak hadir dan Inara nggak hadir. Menurut informasi dari penyidik, justru yang datang Tenten, tapi tidak didampingin oleh penasihat hukumnya. Jadi sebenarnya memang kita juga sebagai kuasa hukum menyarankan untuk diadakan perdamaian karena kasus ini ya untuk naik itu bukti-bukti juga memang kurang semuanya. Jadi lebih baik ya, lebih baik kami sebagai kuasa hukum menginikan kepada para klien kami, Inara, terus juga lawannya Virgon, terus juga Tenten. Ya langkah baiknya kasus ini disudahin aja. Jadi ditutuplah seperti itu, saling berdamai karena ya memang tidak ada gunanya karena mereka saling melaporkan. Emang awalnya Inara ini kan dilaporkan kan awalnya oleh Tenten. Nah maka kami sebagai kuasa hukum ya membuat laporan balik seperti itu, buat perlawanan. Tapi ya dari Inara sendiri juga bersedia untuk berdamai asal Tenten mencabut kan gitu. Jadi tidak ada risikonya kalau kita mencabut ya kita juga menuntut kan gitu. Karena ibaratkan kasus ini ada muaranya, ada awalnya gitu loh, sehingga terjadi seperti ini. Tadi yang Ibu bilang kan laporan yang Ibu buat ini kan kurang untuk buktinya Bu, sedangkan Ya. laporan dari Teten ini masih terus berjalan dan sudah beberapa kali pemanggilan. Mungkin seperti apa Bu untuk menanggapi hal itu? Maksudnya yang perkara Tenten? Iya, yang Teten melaporkan. Mm-mm. Itu kan Firman waktu itu sudah datang, terus Teten juga sudah diperiksa. Sama, semua juga udah diperiksa. Di yang kita juga semuanya udah diperiksa dan mereka juga hadir. Jadi sebenarnya intinya perkara ini kan tadi saya udah bilang, ini kan saling melapor. Pada intinya perkara ini untuk dinaikkan itu akan susah gitu, kurang bukti-buktinya. Jadi memang seharusnya diadakannya perdamaian daripada salah satu pihak, semuanya lah yang keterkaitan bertiga ini gitu. Jadi kemarin itu sudah diundang, cuman Inara tidak hadir, Virgon tidak hadir, artinya kan kurang para pihaknya gitu. Dan kita sebagai lawyernya juga waktu itu Inara tidak menginfokan ke kita, malah yang lucunya ini ada kadang-kadang nih dari saya nggak ngerti lah, memang agak sebenarnya kita agak tersinggung juga gitu. Jadi yang seharusnya perkara pidana ini kan kita gitu lah yang menanganin. Perdata itu sendiri, ada lawyer sendiri gitu, siapa namanya, Bagas. Jadi ini harusnya dipilah-pilah. Nah ini yang Sandi menghubungin pihak Bagas, padahal Sandi ini sudah dikasih tahu oleh Inara, hubungin lawyer kami ini loh gitu. Tapi sudahlah, capek kita adu argumentasi. Datang aja ke Polda apabila diundang oleh kepolisian, penyidik untuk datang ke Polda tepat waktu dan tepat harinya, jangan lagi ditunda-tunda. Datang lawyer-lawyernya. Kalau prinsipal tidak hadir, ya udah kita aja sebagai lawyer yang hadir. Gitu loh. Jangan yang hadir harusnya kita, yang dia berdamainya dengan lawyer yang lain gitu. Ini memang agak aneh juga gitu. Sudah tahu kita yang
memberi somasi, kita yang menjawab somasi adalah lawyer as a law firm, ini malah menghubungin yang lain. Nah inilah banyak ikut campurnya lawyer yang mungkin tidak paham kali dalam hal ini. Harusnya kalau saya misalkan nih, saya nih saya pegangnya kasus klien saya adalah hukum yang pidananya gitu ya. Saya ditanya sama yang lain, Bu ini gimana yang di PA? Itu kan perdata. Saya bilang, oh Anda hubungin aja yang namanya Bagas karena dia yang pegang perkara ini. Jadi ada etika dalam hal ini. Ini si Bagas ikut campur, kadang-kadang ikut intervensi ke klien kami. Bisa nggak kami yang menegosiasi? Lucu gitu loh. Harusnya dia tahu etika dari kode etik daripada pengacara. Jadi harusnya dia jawab aja, oh itu sudah ada. Kan kita udah sepakat sama dia. Pidana kami yang menanganin, yang perdata dia. Gitu loh. Tapi Bu mungkin kalau dari Inara dan pihak kuasa hukum sudah ada pembicaraan nggak sih untuk dengan lawyer-lawyer yang lain untuk perdamaian itu? Untuk lawyer-lawyer lain kami belum ada, tetapi kami sudah menghubungin penyidiknya. Kemarin ya, tanggal 6 itu tim saya sudah ke Polda, ke Renakta dan bertemu dengan penyidik. Dan ini akan dipanggil lagi, gitu. Belum tahu waktunya. Nah kami berharap apabila pemanggilan berikutnya hadirlah kooperatif gitu, lawyer-lawyernya. Kita juga mengatakan pada penyidik untuk kita dihubungin juga. Nah ini kadang-kadang klien kami juga tidak menghubungin kita gitu, nggak datang tapi tidak menghubungin lawyernya. Jadi agak-agak miskomunikasi kami sama klien kami sendiri gitu. Jadi Inara tidak ada komunikasi terkait mungkin kedepannya atau langkah apa yang mau diambil? Langkah kedepannya intinya dia mau berdamai, asal ketiga-tiganya berdamai, ketiga-tiganya ini sepakat. Tapi kalau hanya Virgon aja kepada Ina, saya keberatan sebagai lawyer. Ya dong, karena harus tentennya juga mencabut ini. Jadi semuanya ketiga-tiganya mencabut perkara ini gitu. Tapi kalau hanya Virgon aja sama Ina, gak ada guna. Nanti tuntutan tenten ini bagaimana? Kan begitu. Berarti antara Virgon sama Inara sudah ada komunikasi? Sudah ada sepakat gitu. Mungkin dari Virgonnya mungkin ada keinginan untuk membujuk Tenten juga nggak sih dalam hal ini? Kalau untuk bujuk saya tidak tahu, itu tanyakan aja sama lawyernya. Tanyakan lawyernya Tenten atau Tenten sendiri. Kami tidak tahu ranah sana. Cuman kami sebagai kuasa hukum meminta untuk kalau perdamaian ini tiga-tiganya harus berdamai. Gitu. Kalau hanya satu orang aja antara Inara dengan Virgon, kami keberatan. Dari awal kami mengatakan kepada klien kami kita keberatan. Kenapa keberatan? Nanti masalah hukumnya dia dengan Tenten ini bagaimana? Kan harus bertiga gitu. Kalau soal proses perceraian? Untuk kasus perceraiannya kan tadi saya sudah katakan bahwa kasus perceraiannya sedang berjalan, itu yang menanganin adalah kuasa hukumnya adalah Bagas. Nanti ditanyakan aja sudah sampai mana kasus tersebut. Jadi saya tidak bisa menanggapin dalam hal ini. Ya. Tapi mungkin sedikit secara umum atau generalnya aja. Ketika dalam proses perceraian salah satu di antara mereka nih sudah memiliki pasangan lagi padahal belum ketok palu. Mungkin secara hukumnya seperti apa sih Bu? Ya, seharusnya bersabar diri lah. Harusnya tunggu putusan dulu. Tunggu putusan, ya seharusnya seperti itu. Karena apapun mereka adalah masih statusnya suami istri. Walaupun secara di pengadilan kan belum diputuskan gitu. Bersabar dirilah. Jangan, ya saya menghimbau aja jangan inilah ego, tunggu putusan selesai, nanti kan ada masa idahnya untuk Inara, barulah diekspos seperti itu. Tapi Bu mungkin dengan adanya maksudnya perilaku seperti itu bisa mempengaruhi nggak sih dengan
proses untuk hak asuh anaknya nanti? Ya mungkin saja. Itu kan hakim, ranah hakim kan yang memutuskan ini. Karena hakim yang akan memutuskan apakah nanti anak ini di bawah pengasuhan INA atau Virgon. Memang anak di bawah umur itu yang mengasuh adalah ibunya. Tapi kadang-kadang hakim bisa punya pendapat lain seperti itu. Tapi Bu, mungkin kalau misalkan masih proses perceraian tapi sudah memiliki pacar, bisa dimasukkan dalam hal perselingkuhan nggak sih dalam gugatan itu? Bisa. Tapi kan gugatannya kan udah selesai. Sekarang kan tinggal, kalau nggak salah, setahu saya itu sekarang ini kesimpulan, saksi-saksi kan sudah. Kesimpulan tinggal putusan. Jadi kayaknya ya nggak bisa lagi dimasukkan di dalam gugatan. Mungkin nanti di dalam kalau banding ya gitu. Tapi mungkin terakhir terkait laporan yang dibuat Inara, mungkin Inara sempat cerita atau gimana nggak sih untuk depannya ini seperti apa dan gimana? Maksudnya? Maksudnya damai atau rujuk? Kan saya udah bilang dari awal Inara itu terbuka untuk berdamai. Ya kan? Dia sudah mau menutup kasus ini karena dia mau konsen dengan pekerjaannya dan mengasuh anak. Jadi tidak mau terlalu membuang-buang waktu. Tetapi kembali lagi kan ini kan ada para pihaknya, ada Tenten yang melaporkan, ada Virgon yang melaporkan juga. Jadi harus bertiga inilah kalau melakukan perdamaian. Itu saran saya kepada Inara. Jadi seperti itu. Ya. Kasih.